Dahulu, perang dimenangkan dengan penguasaan wilayah fisik, menguasai ibu kota, daratan, atau lautan. Namun di abad ke-21 ini, medan tempur telah berpindah ke ruang paling privat dalam hidup kita, pikiran. Fenomena ini disebut sebagai cognitive warfare atau perang kognitif, sebuah strategi yang tidak lagi menargetkan tubuh, fisik, melainkan pada paparan informasi, lalu pada cara kita memproses informasi hingga memengaruhi emosi dan keyakinan kita. Dalam 1 dekade terakhir, cara ini berkembang pesat dengan media sosial sebagai garis depan pertempuran tanpa senjata tajam ini. Apa itu cognitive warfare? Berbeda dengan perang siber yang menyerang sistem komputer, cognitive warfare menyerang perangkat lunak manusia, memanipulasi persepsi publik dengan cara-cara yang masif dan terstruktur, sehingga masyarakat sulit membedakan fakta dan opini, atau bahkan merasa benci terhadap sosok tertentu. Teorinya hybrid warfare atau Georgina Evoina, salah satu senjata pertamanya itu adalah kampanye informasi. Nah, kampanye informasi itu digunakan oleh intelijen asing loh, untuk masuk ke negara-negara target. Yang bikin saya kaget adalah apa ternyata tujuannya? Membuat masyarakat tidak percaya dan tidak sayang lagi dengan pemimpinnya. Senjatanya bukan peluru, melainkan algoritma, hoax dan narasi yang dirancang secara masif untuk memicu kemarahan, keputusasaan, bahkan kebencian. Lalu siapa pelakunya? Pelaku cognitive warfare umumnya melibatkan berbagai entitas di balik layar. Biasanya mereka yang punya kepentingan tersembunyi atau vested interest, baik entitas di dalam maupun di luar negeri. Misalnya yang gak suka sama Indonesia ini kan banyak gitu, apalagi yang gak suka sama Pak Prabowo, karena takut kalau Indonesia hebat, udah hilang tuh mata pencariannya gitu kan. Belum lagi koruptor dan lain-lain. Ya kebayang apa yang dilakukan pertama, mencari kelemahan presiden, mencari kelemahan orang-orang sekitar presiden, mencari kelemahannya menteri, mencari salah ngomongnya. Mau ngomong dikit aja, ini bahan kita nih untuk viral nih ya. Penggunaan akun bot dan influencer tersebut dirancang secara masif untuk menyebarkan disinformasi, fitnah dan kebencian atau DFK secara terorganisir. Contohnya adalah polarisasi politik ekstrem yang senantiasa muncul menjelang pemilu. Bahkan setelah usai pemilu pun, seperti yang sekarang terjadi, cognitive warfare masih berlangsung bahkan semakin tajam untuk memengaruhi cara berpikir masyarakat. Dampaknya bisa sangat destruktif. Bagi masyarakat, perang kognitif menciptakan erosi empati. Mereka yang mengkonsumsi media sosial tanpa filter menjadi cepat menghakimi dan mudah menyimpulkan tanpa melihat masalah secara utuh dan jernih. Dan bahayanya sejak COVID saya perhatikan sampai sekarang, itu ada tendensi ke arah merubah cara berpikir. Jadi kalau dulu kita ngitung follower kan, ngitung like kan. Sekarang enggak. Kalau kita mencaci maki, melakukan mohon maaf kebun binatang keluar, itu lebih banyak views-nya, lebih banyak cepat muternya daripada kita memuji, menghimbau kayak gitu. Makanya kenapa influencer yang pengen cepat naik keluarin aja kata-kata itu. Jika masyarakat sudah tergerus rasa percayanya pada institusi negara dan mudah terpecah, maka berpotensi menimbulkan ketidakstabilan yang pada akhirnya mudah diintervensi oleh kepentingan asing atau kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan di tengah kekacauan. Lalu, bagaimana kita harus menyikapinya? Masyarakat adalah benteng pertama sekaligus terakhir. Cara terbaik untuk melawan cognitive warfare adalah dengan meningkatkan literasi digital proaktif. Jangan langsung membagikan informasi yang memicu emosi kuat, baik itu rasa marah maupun kegembiraan yang meluap. Berhenti sejenak, cek dan pastikan sumbernya dapat dipercaya, lalu tanyakan pada diri sendiri, siapa yang diuntungkan jika saya mempercayai narasi ini? Mengembangkan nalar kritis secara mandiri adalah cara kita memakai helm pelindung di tengah gempuran media perang digital. Media sosial saat ini hidup dari algoritma dan seruan para influencer yang menjadi perpanjangan tangan para pemilik kepentingan. Mereka itu hanya mau untuk semacam transaksional aja. Karena mereka melihat, kalau misalnya dia lagi dalam kondisi kayak gini, ini lagi bagus nih, masuk ke mereka tuh banyak gitu kan, ada inilah followersnya bla bla bla, itu bakal viral dan itu kan menghasilkan buat mereka. Tapi mereka kan nggak memikirkan bahwa mereka itu akan membangun dikotomi lo versus gue gitu, di masyarakat terpolarisasi gitu. Nah, di oligarki, karena kita udah menyentuh si oligarki ini, mereka punya kepentingan, mereka menggunakan itu untuk
kepentingan mereka itu tadi capital, ya kan, Iya. mengamplifikasi itu untuk capital. Si influencer menyambut ini dengan senang hati lah, kayak di misal satu konten 100 juta ya, ini gini-gini, ya senang lah mereka gitu. Sementara itu, pemerintah pun tak dapat tinggal diam. Pemerintah harus konsisten dalam menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses untuk meminimalkan celah munculnya narasi manipulatif. Transparansi informasi menjadi sangat penting, terutama dalam menjabarkan target dan program kerja pemerintah dengan dukungan data yang valid. Cognitive warfare adalah perang yang sangat personal. Setiap kali kita membuka ponsel, kita berada di zona merah. Mari kita sadari bahwa pikiran kita adalah aset paling berharga yang sedang diperebutkan. Jangan biarkan jempol kita menjadi senjata bagi kepentingan yang ingin memecah belah bangsa. Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang cerdas dalam bermedia sosial. Men of our time.